Shalom guys, halo sobat-sobat muda dimanapun kalian berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best di tahun 2022 ini. Terima kasih bisa memberikan waktunya bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Judulnya hari ini adalah One in Love, satu di dalam kasih. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Di tahun 2022 ini, biarlah kami boleh semakin baik, semakin berkenan di hati Tuhan, dan kami dapat semakin berdampak bagi sesama kami. Karena itu, berfirmanlah bagi kami semua, bahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengar dan belajar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Coba teman-teman perhatikan dalam kalimat terakhir di ayat ini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita lihat dalam versi lain, firman Allah yang hidup katakan, sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi, berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Teman-teman, saya percaya bahwa kalau kita belajar ayat ini, tentunya ada satu pesan yang sangat kuat ketika kita baca bersama-sama. Kenapa? Bukanlah kebetulan kalau kita saat ini mendapatkan ayat yang berbicara tentang kasih. Supaya kita apa? Supaya kita yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita ini sudah dibersihkan, sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan Tuhan mau kasih yang diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma itu, kita sudah dibersihkan, marilah kita dengan sungguh-sungguh dapat saling mengasihi dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Tahukah teman-teman bahwa setiap hari dalam hidup ini kita disajikan dengan begitu banyak berita-berita tentang berbagai kejahatan. Bahkan celakanya kejahatan tersebut tidak hanya ada terjadi di luar sana, namun juga mulai masuk ke dalam setiap keluarga-keluarga Kristen, di tengah-tengah orang percaya, bahkan di dalam gereja itu sendiri. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara, saya dan teman-teman itu bisa tetap mengimpartasikan kasih sejati yang daripada Allah sendiri? Matius pasal 24 ayat 12 katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian dituliskan di sini, kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Memang kalau kita melihat dunia ini sekarang sudah pekat di dalam kegelapan, sudah tidak peduli satu dengan yang lain, bahkan dengan mudahnya bisa menghabisi nyawa seseorang,
bahkan mengambil milik kepunyaan orang lain. Sudah tidak ada lagi yang namanya kasih, kepedulian satu dengan yang lain. Tentunya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, Tuhan mau kita berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kalau orang-orang dunia ini membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan mau kita membalas kejahatan dengan kasih Kristus, dengan kebaikan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia ini di tengah-tengah merajalelanya kejahatan adalah kasih. Kasih adalah jawaban dari segala apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah ketidakpedulian, di tengah-tengah kepentingan diri sendiri, di tengah-tengah saling menyakiti satu sama lain, saling membenci satu sama lain, adalah jawabannya kasih. Amin. Love, kasih, itu harus ada di tengah-tengah dunia ini. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 tuliskan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Rasul Paulus katakan, rasa yang harus pertama kali dapat dinikmati buah rohnya oleh orang-orang sekitar kita adalah love, adalah kasih. Orang waktu pertama kali melihat kita, orang waktu pertama kali berinteraksi dengan kita, orang waktu pertama kali membangun sebuah relationship dengan kita, maka orang tersebut bisa merasakan yang pertama itu adalah kasih. Amin. Sudahkah teman-teman dan saya ketika kita saling bersosialisasi dimanapun kita berada, di sekolah kah, di kampus, bahkan di marketplace, dalam lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat, sudahkah mereka, orang-orang yang tidak percaya itu, bisa melihat dan merasakan kasih Allah di dalam diri kita? Wow, it's amazing. Ini luar biasa. Kalau kita bersama-sama bisa mempraktekkan kasih sejati itu yang Allah sudah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, bukan berarti menjadi sebuah barang murahan. Halo, ini bukan barang murahan. Ini sesuatu yang patut dihargai dan dihormati. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, faith, pengharapan, hope, dan kasih, love. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih lebih besar dampaknya karena ini adalah sebuah kunci untuk membangun sebuah relationship. Untuk membangun sebuah hubungan, kunci utamanya bukanlah iman, kunci utamanya bukanlah pengharapan, tapi menjadi kunci utamanya adalah kasih itu sendiri. Bukankah dalam bagian lain firman Tuhan katakan, kasih menutupi pelanggaran. Bahkan di tengah-tengah kerukunan tercipta kasih, disitulah berkat Tuhan dicurahkan bagi orang-orang yang hidup di dalam Dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah itu hadir dalam pribadi anaknya yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia datang merupakan manifestasi dari kuasa Allah. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, apa itu kasih? Maka kasih adalah Allah yang telah lebih dahulu mengasihiku dan mengasihimu.
Allah yang telah lebih dulu mencintai kita apa adanya. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa, Allah merencanakan dirinya sendiri dalam putranya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia ini supaya saya dan teman-teman beroleh kehidupan kekal. Lihat baik-baik, Pendeta Kris Manusama pernah berkata, malaikat jatuh ke dalam dunia tidak dicari oleh Allah. Namun lihat, ketika manusia dalam dunia ini jatuh ke dalam dosa, maka Allah menurunkan putranya untuk menebus manusia itu, orang-orang yang percaya kepadanya. Namun sayangnya, sebelum Yesus datang pada zaman perjanjian baru, umatnya itu baru mengenal kasih dalam bentuk eros, dalam bentuk filio, dalam bentuk storge. Eros yang didasarkan kepada ketertarikan untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata kita, telinga kita. Filio yang didasarkan untuk membangun sebuah hubungan persahabatan, seorang sahabat satu dengan yang lain, dengan sesamanya. Dan storge yang didasarkan kepada hubungan keluarga. Ada hubungan darah antara orang tua dengan anak, kakek, nenek dengan cucunya, dan lain sebagainya. Hanya inilah yang mereka kenal, kasih itu. Kita mengucap syukur kepada Allah karena kita bisa mengenal kasih lebih dari sekedar eros, lebih dari sekedar filio, lebih daripada storge. Apakah kita memerlukan kasih seperti ini? Ya, tentunya saya dan saudara, saya dan teman-teman masih membutuhkan dan memerlukan kasih ini. Namun Tuhan mau kita lebih lagi sekedar memiliki kasih ini. Kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia, yaitu kasih yang sudah menjadi teladan ketika Yesus hidup selama 3,5 tahun melayani di dalam dunia ini. Yesus mau supaya kita pun hidup di dalam kasih-Nya. Yesus membawa kasih Bapa itu yang kita kenal dengan agape. Karena agape itu digambarkan seperti seseorang yang sedang melihat, mengamati, mengakui dan menilai sebuah benda, atau melihat seseorang dengan rasa bangga serta hormat yang tinggi. Saya percaya teman-teman pasti mungkin memiliki barang yang sangat disayangi, sangat dijaga. Kenapa? Karena mungkin barang tersebut yang kita miliki saat ini itu harus dibeli dengan cara menabung yang cukup lama, atau dibeli dengan satu perjuangan yang berat, atau mungkin juga kita mendapatkan sesuatu barang karena diberikan oleh orang yang kita kasihi. Tentunya sangat kita jaga, sangat kita perhatikan dan pelihara dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu agape sifatnya itu hanya memikirkan dan melakukan apa yang dia dapat berikan kepada orang lain, sekalipun dia sendiri tidak mendapatkan respon dengan baik, namun dia tetap memutuskan untuk mengasihinya. Saya ambil contoh seperti ini teman-teman. Kita tetap mengasihi orang yang mungkin sudah melukai kita, tapi orang tersebut masih saja berbuat jahat sama kita. Tetap kita mengasihinya. Sekalipun mungkin hasil pekerjaan kita tidak dihargai, tidak dinilai dengan baik, namun kita tetap mengerjakan dengan baik, tetap menghormati orang tersebut. Ini yang namanya agape. Jadi agape itu tidak mengharapkan sesuatu yang sudah dilakukan dengan baik lalu mendapatkan sesuatu yang baik. Agape itu tulus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Allah mengasihiku dan mengasihimu, mengasihi kita bukan karena kita sudah lebih dulu rajin melayani, sudah lebih dulu rajin berdoa, sudah lebih dulu rajin berpuasa, sudah lebih dulu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat tidak baik dengan kita. Tidak.
Allah mengasihimu apa adanya. Sekalipun mungkin di awal tahun ini engkau baru saja berbuat dosa, Allah mengasihimu supaya engkau kembali kepadanya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35 katakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam Injil Yohanes ini katakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Berarti sebelumnya ada perintah yang lama, ada perintah yang sudah ada, yang dilakukan oleh umat pilihan Allah pada waktu itu. Demikian saya dan saudara, kita harus hidup di dalam perintah yang baru. Kenapa? Karena perintah yang lama itu daging manusia hanya mengenal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa yang jahat patutlah dibalas dengan sebuah kejahatan. Kalau dia nipu saya akan nipu balik dia. Kalau dia benci saya bisa lebih benci kepada dia. Kalau dia sudah melukai saya pun bisa melukai dia. Ini namanya perintah lama. Daging manusia itu tidak dapat menerima disakiti, dikecewakan, dikucilkan, dinomorduakan, dimaki-maki, dihianati. Ini adalah perintah-perintah lama. Nah, Tuhan mau supaya saya dan teman-teman, aku dan engkau tidak lagi hidup dalam perintah-perintah lama ini, membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan mungkin kita bisa berbuat lebih jahat lagi kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita, bahkan menghabiskan nyawa orang-orang yang kita kasihi. Kita harus hidup, move on, maju ke depan. Tahun 2022 ini kita harus berani melangkah ke depan, tinggalkan sesuatu yang pahit, tidak lagi mengingat-ingat lagi perbuatan-perbuatan buruk yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Hiduplah saat ini dengan perintah-perintah barunya Tuhan. Standar kita mengasihi adalah mengasihilah seperti Allah mengasihi kita. Ada amin. Mari teman-teman, saya mengajak teman-teman, yuk sama-sama kita belajar. Mungkin sulit, ya Kak, sangat sulit. Mintalah kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saya dan teman-teman untuk hidup dalam perintah-perintah baru ini. Seperti dalam sebuah cerita Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Orang muda yang kaya ini, kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang? Yesus berkata apa? Juallah apa yang menjadi kepunyaanmu dan bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pikir orang muda itu bahwa dirinya itu sudah bersih teman-teman dengan jalan hidupnya. Namun ternyata ada yang kurang dalam diri orang muda ini. Saya percaya tidak kebetulan kalau Tuhan Yesus berkata jual harta milik yang dia miliki. Supaya apa? Supaya dia peduli, care, mengasihi juga orang-orang yang ada di luar sana, yang hidup dalam kekurangan, hidup dalam keterbatasan. Mari teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk belajar mengerti one in love. Hiduplah di dalam kasih Allah, satu di dalam kasih. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mampukan kami melakukannya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari teman-teman, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertaimu dan menyertaiku hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Allah, katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Kiranya kita bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best minggu depan. Bagikan firman Tuhan ini, kiranya makin banyak lagi orang-orang muda
yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Amin.